Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jayapura dan melaporkan mantan Ketua Umum Pusat K Papua periode 2018-2023 atas nama Musa Haluk yang mengatasnamakan Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua aktif dengan melakukan berbagai manuver yang merugikan organisasi di kantor PT UN Jayapura, Jalan Raya Sentani Waena, Distrik Hiram, Kota Jayapura, Papua, Senin 10 Februari 2025. Musa Haluk diduga mengatasnamakan Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua aktif dengan terlibat dalam partai politik dan ikut mencalonkan diri dalam pencalonan kepala daerah. Mantan Ketua Umum K Papua Musa Haluk diduga melakukan konsolidasi dan pelantikan badan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua di tingkat Provinsi Papua Tengah dan beberapa kabupaten. Herson Selius Koirewoa, Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Badan Pengurus K Papua Pusat mengatakan, pengurus K Papua datang ke PT UN Jayapura dengan melanjutkan pemberitaan awal mengenai laporan mantan Ketua Umum K Papua Musa Haluk di Polda Papua. Selain itu juga pengurus melaporkan perkara di PT UN Jayapura dengan tujuan untuk uji coba materi mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam berorganisasi yang masih mengatasnamakan Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua aktif untuk melakukan manuver-manuver di luar agenda sangat merugikan organisasi sehingga pengurus mendaftarkan secara resmi di PT UN untuk uji coba materi. Dengan tujuan lanjutan daripada kegiatan kami di awal di Polda Papua. Hari ini kami ada di PT UN dengan tujuan untuk uji coba materi terkait dengan apa saja yang sudah kami laporkan sebelumnya di pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Papua, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami yang masih mengatasnamakan Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua untuk melaksanakan manuver-manuver mereka di luar daripada agenda organisasi yang kami rasa ini sangat merugikan organisasi. Oleh sebab itu hari ini kami ada di PT TUN dengan tujuan untuk bagaimana kami sudah mendaftarkan secara resmi di PT UN untuk uji coba materi. Oleh sebab itu terkait dengan kelengkapan atau alat bukti kami, terkait dengan akta notaris kami. Sementara itu Amos Woru selaku Ketua Dewan Pengawas Kamar Adat Pengusaha Papua membeberkan soal akta yang telah dilegalkan oleh akta notaris perubahan, bahwa perkara terkait dengan dualisme yang terjadi juga sedang diperjuangkan oleh tim pencari fakta, yaitu ada di kubu sebelah. Amos menyampaikan bahwa dengan keabsahan akta notaris perubahan, hari ini KAP sudah melakukan perubahan sesuai dengan mekanisme prosedur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kamar Adat Pengusaha Papua, yaitu dengan bertolaknya konferensi 3 yang telah dilaksanakan di Biak pada tanggal 27 Juni 2024 yang lalu, yang telah memutuskan Ketua Umum terpilih bersama dengan 6 ketua dari Provinsi DOB di Tanah Papua. Konferensi 3 di Biak juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang melahirkan 1. Tentang keabsahan, maka Ketua Umum melakukan rapat pimpinan pusat di Jayapura dengan menghasilkan perubahan akta notaris dari kepengurusan yang lama dengan perubahan akta notaris yang baru. Stanley Kaisiri yang menjadi Dewan Pengawas Notaris lama, pada waktu itu beliau hadir ikut dalam rapat keputusan untuk perubahan akta notaris. Rapat Dewan telah memutuskan bahwa Stanley Kaisiri selaku Dewan Pengawas mengatakan pengunduran diri sesuai dengan mekanisme dan aturan rapat keputusan forum, maka itu beliau dengan membuat surat pernyataan. Dengan itu forum telah memutuskan dan telah menerima pembentukan badan struktur akta notaris yang baru. Amos Woru dipilih sebagai Dewan Pengawas untuk mengawasi kepengurusan pusat dan 6 provinsi. Oleh sebab itu persoalan yang sedang terjadi dari mantan pengurus KAP lama ini, mereka sedang melakukan kegiatan. Ingin disampaikan bahwa keabsahan yang baru sudah terdaftar secara hukum di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sudah terdaftar pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu. K Papua yang hari ini berjalan itu sudah punya legalitas hukum dan SK dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga wadah K Papua layak katakan bahwa sudah sah secara hukum, tetapi bagi mantan pengurus yang lama masih merasa keberatan. Maka ini saatnya untuk bersama-sama menguji kelayakan keabsahan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Provinsi Papua. Saya dipilih sebagai Ketua Dewan Pengawas untuk mengawasi kepengurusan pusat dan 6 provinsi. Oleh sebab itu, persoalan yang hari ini sedang terjadi dari teman-teman kami yang sebelah yang sedang melakukan kegiatan, saya mau sampaikan bahwa keabsahan yang baru sudah
terdaftar secara hukum di Kementerian dan Hukum dan HAM, yang itu sudah terdaftar pada tanggal 20 Agustus 2024, yang sudah mempunyai legalitas hukum tentang dari SK Kementerian. Jadi saya sudah bisa layak katakan bahwa ini sudah sah secara hukum. Tetapi kalau teman-teman ini mereka masih merasa keberatan, maka hari ini kami akan sama-sama untuk menguji kelayakan keabsahan hukum di Pengadilan Tata Usaha Provinsi Papua. PLT Ketua Umum sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan sisa masa jabatan roda organisasi untuk mengawal seluruh proses organisasi bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Mantan Ketua Umum KAP Papua Musa Haluk diduga selama tahun 2024 tidak menjalankan roda organisasi KAP Papua yang tidak terlepas dari perhatian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua dengan lewat pemberian bantuan atau proyek yang melekat pada organisasi KAP sendiri dengan jaminan hukum kita bersama. KAP Papua sudah dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi, tetapi mengapa pengurus lama yang sudah 1 tahun menghilang tanpa ada kejelasan, namun mereka tiba-tiba muncul sementara mantan pengurus itu tidak jelas, pembagian paket juga tidak jelas, dan pertanggungjawaban terkait dengan koperasi yang dibuat KAP sesuai dengan badan hukum yang ada tidak berjalan dengan baik. PLT Ketua Umum dan pengurus meminta dengan sangat kepada mantan Ketua Umum KAP Papua Pusat beserta teman-teman untuk berjiwa besar menerima masa periode kepemimpinan yang sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai berakhir masa kepemimpinan di tahun 2023 untuk menerima kenyataan.